Selamat siang sahabat Badami dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya di Badami TV bersama Desa Membangun Indonesia. Tempat kita mengupas tuntas praktik-praktik cerdas dari desa untuk Indonesia. Hari ini, kita akan terbang langsung ke Desa Bayuning dan menelisik sebuah inisiatif luar biasa yang bertajuk Beras Masagi. Ini bukan sekedar komoditas, tapi sebuah program ketahanan pangan yang dikelola apik oleh BUMDes Masagi. Dan kunci sukses mereka? Tentu saja, peta jalan bisnis yang terstruktur, bisnis model kanvas atau disingkat BMC. Mari kita bedah satu persatu. Bagaimana Beras Masagi ini bisa menjadi model bisnis yang sustainable dan inspiratif. Segmen 1, pelanggan dan nilai unggul, Customer and Value Proposition. Setiap bisnis yang sukses dimulai dari siapa yang dilayani dan apa yang mereka dapatkan. Siapa pelanggan utama Beras Masagi? Mereka adalah warga desa Bayuning sendiri yang diutamakan, serta dapur makan bergizi gratis (MBG), instansi lokal seperti sekolah, kantor desa, dan juga konsumen perkotaan yang mencari beras organik atau beras lokal berkualitas tinggi. Lalu apa nilai unggul mereka? Pertama, jaminan kualitas. Beras Masagi memastikan mutu yang konsisten, seringkali mengunggulkan varietas lokal yang lebih sehat dan bebas pestisida. Kedua, beras berbasis komunitas. Nilai terpentingnya adalah ketahanan pangan desa. Setiap butir beras yang dijual ikut memutar roda ekonomi lokal, menjamin ketersediaan, dan memberdayakan petani desa Bayuning. Ini adalah value yang sangat kuat. Makan enak, petani sejahtera, desa mandiri. Segmen 2. Kunci sukses operasional, Key Activities and Key Resources. Bagaimana BUMDes Masagi menjalankan semua ini? Kita masuk ke blok operasional. Aktivitas kunci mereka berpusat pada 3 hal, pengadaan dan kemitraan. Memastikan pasokan padi dari petani desa berjalan lancar, seringkali melalui sistem kontrak beli yang adil. Pengolahan beras, mulai dari penggilingan, pengelasan dengan merek Beras Masagi, hingga kontrol kualitas. Dan distribusi dan pemasaran komunitas, membangun saluran distribusi yang efisien di dalam desa dan keluar. Apa sumber daya kunci mereka? Jelas, lahan pertanian desa dan kelompok tani yang solid adalah aset utama. Ditambah lagi mesin penggilingan yang dikelola BUMDes, serta modal kerja yang digunakan untuk membeli hasil panen petani tepat waktu. Dan jangan lupakan, kepercayaan masyarakat itu adalah modal sosial yang tak ternilai. Segmen 3. Jaringan dan saluran, Channels and Key Partnerships. Bagaimana Beras Masagi sampai ke tangan konsumen? Ini adalah blok saluran. Mereka menggunakan saluran yang terintegrasi, outlet BUMDes sebagai pusat penjualan fisik di desa, program beras rantangan atau jatah desa, distribusi berkala langsung ke warga, memastikan ketahanan pangan, media sosial dan pesan singkat untuk menjaring pelanggan urban atau instansi. Lalu siapa mitra kunci mereka? Petani desa Bayuning adalah mitra utama, bukan sekedar pemasok. Kemudian ada pemerintah desa yang memberikan dukungan kebijakan, dan mungkin lembaga keuangan mikro atau koperasi yang membantu permodalan. Segmen 4. Keuangan, Cost Structure and Revenue Streams. Mari kita bicara uang, blok yang paling menentukan keberlanjutan. Struktur biaya Beras Masagi harus fokus dan efisien. Biaya terbesar tentu adalah biaya pembelian gabah atau padi dari petani. Selain itu ada biaya operasional penggilingan, biaya pengemasan, dan biaya tenaga kerja BUMDes. Dan dari mana aliran pendapatan mereka? Penjualan reguler, penjualan Beras Masagi kemasan kepada masyarakat umum dan perkotaan, penjualan institusi, kontrak dapur makan bergizi gratis, pasokan ke sekolah, pesantren, atau kantor. Program desa mungkin ada subsidi atau alokasi dana desa untuk program ketahanan pangan ini, yang dihitung sebagai pendapatan program. Intinya, Beras Masagi berhasil menciptakan ekosistem di mana biaya produksi dikendalikan di tingkat desa dan pendapatan disalurkan kembali untuk memperkuat desa itu sendiri. Sahabat Badami, Beras Masagi dari BUMDes Masagi Desa Bayuning adalah contoh nyata bahwa bisnis model kanvas itu bukan hanya alat manajemen perusahaan besar. Ia adalah blueprint yang bisa digunakan oleh entitas terkecil seperti BUMDes untuk menciptakan dampak ekonomi yang besar, terukur, dan berkelanjutan. Mereka telah membuktikan
Dengan nilai yang tepat, operasional yang fokus dan kemitraan yang kuat, desa kita bisa mandiri dan berdaulat atas pangannya sendiri. Semoga kisah ini menginspirasi desa-desa lain di seluruh Indonesia. Terima kasih sudah menyimak Badami TV bersama Desa Membangun Indonesia kali ini. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.